Bab 2, Rumah Bawah Bukit. Setelah ayah berhasil menjual semua asetnya kepada Pak Haji Ilyas, kini kami disibukkan dengan packing barang-barang yang mau dibawa pindahan. Kita jadi pindahnya, Mak? Tanya Dimas pada mamaku. Jadi deh, ayahmu ngotot mau beli tanah itu. Padahal dia belum lihat tanahnya, di sana kayak mana. Jawab mamaku yang terlihat sedikit kecewa dengan keputusan ayah itu. Ya udahlah, Ma. Kita ikut aja kata ayah. Ya semoga kita pindah ke sana rezeki kita juga lancar. Amin. Kataku menyemangati mamaku. Sedangkan ayah di luar masih sibuk dengan ponselnya. Kelihatannya dia sedang menghubungi temannya yang mempunyai truk untuk membawa kami pindah ke Pulau Sumatera. Kita gak punya saudara lagi di sana, Bang. Dengan ekspresi sedih mamaku kembali berbicara. Lo bukannya mamak asli orang Sumatera? Tanya Dimas dengan sedikit terkejut. Iya, mamak memang orang Sumatera, cuma kan mamak anak satu-satunya dari opung kita. Sedangkan saudara mamak di sana gak ada. Jelasku kepada Dimas. Memang waktu opung dan ompuku meninggal Dimas masih kecil. Jadi mungkin dia tidak terlalu ingat. Iya. Makanya mamak sebenarnya udah gak mau lagi ke sana. Karena pasti teringat sama opung dan ompu Klen. Jawab mamak yang terlihat mulai menjatuhkan butiran air matanya. Besok siang kita sudah bisa berangkat. Ayah tadi sudah menelpon Wak Darman, supir truk teman ayah, untuk membantu kita besok siang. Yoga sama Dimas besok pagi kita ke sekolah kalian ya. Untuk ngurus surat pindah sekolah kalian. Ayah yang baru masuk langsung membantu kami merapikan barang-barang yang mau dibawa besok. Iya, Ayah. Jawabku dan Dimas serentak. Mama keluar dulu ya, Ayah. Mau pamitan sama tetangga. Kata mamak yang sambil mengelap air matanya. Ayah juga ikut, Mak. Mau pamitan juga. Jawab ayah yang mengikuti mama keluar. Aku dan Dimas pun diminta mamak untuk melanjutkan beres-beres ini. Setelah selesai kami pun duduk di depan teras sambil menunggu mamak dan ayah pulang. Langit begitu cerah sore hari ini, suara burung-burung liar mulai bersahut-sahutan. Sungguh begitu tenang di desa ini. Bakalan kangen suasana begini kita nih, Dim. Kataku sambil menyeruput kopi hitam gilingan yang dijual di warung sebelah. Iya, Bang. Tapi kenapa ya perasaan Dimas gak enak mau pindah gini? Jawab Dimas. Eleh, palingan juga sesak beraku kau. Makanya gak enak perasaanmu. Ledehku padanya. Dia hanya diam tidak menanggapi candaanku. Tidak lama ayah dan mama pun pulang. Kami semua masuk ke dalam rumah karena hari sudah mulai sendakala. Ayah mengajak kami untuk sholat berjamaah di ruang tengah. Setelah selesai, sholat kami melanjutkan berbincang-bincang kecil sambil menunggu waktu Isya datang. Ayah kenal sama Pak Irawan di mana sih ya? Tanya mamak yang membuka obrolan kami. Ada di sana. Sudah lama. Jawab ayah yang penuh misteri bagi kami. Mendengar jawaban ayah tersebut, ibu tidak lagi menyinggung tentang Pak Irawan. Oh iya, Bang. Dek, kalian sudah pamit sama teman-teman sekolah kalian? Jawab ayah yang seolah ingin mengalihkan pembicaraan mamak tadi. Udah ya, tadi dari grup sekolahan. Jawabku. Dimas pun menjawab sama denganku. Setelah berbincang-bincang yang isinya menurutku gak penting, waktu Isya pun datang dan kami melaksanakan sholat, setelahnya langsung tidur karena besok masih banyak yang mau diurus lagi. Keesokan harinya, setelah kami pulang dari sekolah untuk mengurus surat pindah kami bertiga pun langsung pulang ke rumah. Ayah menyempatkan diri untuk singgah ke rumah Pak Haji Ilyas untuk menandatangani surat-surat serah terima tanah dan sertifikat. Kami hanya menunggu di luar, tidak ikut masuk, karena aku malu dengan anak Pak Haji Ilyas. Rama anak Pak Haji Ilyas yang begitu cantik dan putih serta pakaiannya yang selalu tertutup telah membuatku jatuh hati sejak lama padanya. Wajahnya selalu hadir di mimpiku setiap malam. Tapi aku sadar dengan keadaanku yang hanya terlahir dari keluarga yang sederhana dan juga bodoh soal agama. Mana mungkin bisa bersama dengannya. Singkat cerita, setelah selesai semua kami pun pamit pulang. Belum sempat aku menghidupkan motor, Rama memanggilku.
Bang Yoga, dipanggil Abah Bang. Dengan suara yang begitu lembut, dia memanggilku. Jujur saat dia memanggil namaku, lutut di persendianku terasa lemas semua. Sampai motorku hampir terjatuh kalau tidak ditahan Dimas dari belakang. Iya, Dek. Lidah rasanya sulit untuk diajak kerjasama, sampai menjawabnya saja sulit. Aku pun melihat ayah yang sudah menjauh dari rumah Pak Haji Ilyas. Karena kami dari rumah 2 motor aku berboncengan dengan Dimas sedangkan ayah sendirian. Aku melihat ke arah Dimas. Senyum yang menjijikan muncul dari wajahnya, seolah ingin meledekku habis-habisan. Rama masih berdiri di depan pintu menungguku untuk masuk ke dalam. Awas aja kau nanti di jalan ya, Dim. Gumamku dalam hati yang masih jijik melihat ekspresi senyum jahatnya. Begitu ingin masuk ke dalam rumah dan melewati Rama, aku sedikit terpesona akan wangi harum tubuhnya itu. Ya Allah, wanginya begitu ramah di hidung sama seperti namanya. Kataku dalam hati yang tidak berani melirik sedikit pun padanya. Assalamualaikum Pak Haji. Sapaku kepada tuan rumah. Waalaikumsalam Nak Yoga. Sini duduk dulu sebentar. Jawab Pak Haji Ilyas ramah padaku. Ada apa ya Pak? Tanyaku lagi pada Pak Haji Ilyas sambil berjalan menuju kursi ruang tamu beliau. Tidak lama keluar Bu Hajah Mega, istri dari Pak Haji Ilyas dari arah belakang sambil membawa 2 buah teh dan roti. Loh, kok Dimas di luar aja? Sini masuk, Dim. Dengan suara yang sedikit kuat Bu Hajah Mega memanggil Dimas. Gak apa-apa Bu, dia biasa jadi tukang parkir sekolahan kok. Tanpa ku sadari ucapanku telah membuat Rama senyum-senyum. Jadi salting gini sih Ani. Caciku dalam hati pada diri sendiri. Gini Nak Yoga, saya kok kayaknya punya perasaan gak enak sama keluarga kalian ya. Dari sebelum ayahmu ingin menjual tanah tersebut kepada saya sudah mulai mimpi yang gak enak. Pak Haji langsung membuka obrolan kami. Rama ayuk masuk ke dalam, gak baik mendengarkan obrolan orang. Setengah berbisik Bu Hajah Mega mengajak putri semata wayangnya untuk masuk ke dalam. Sebelum masuk, dia sempat tersenyum padaku yang membuat aku menjadi salting brutal lagi. Tepukan Pak Haji Ilyas di pahaku meleburkan lamunanku. Ih, maksud Pak Haji gimana? Jawabku yang sedikit gugup karena lamunanku. Entahlah Nak Yoga. Yang pasti saya berpesan tolong jaga keluargamu di sana nanti ya. Pesan Pak Haji Ilyas padaku. Setelah perbincangan itu selesai, aku pun pamit pulang kepada Pak Haji Ilyas. Terlihat dari balik gorden penutup gang menuju dapur beliau, ada Rama yang sedang mengintip. Aku hanya memberikan anggukan pelan kepadanya tanda permisi. Kalau begitu saya pulang dulu ya Pak Haji. Assalamualaikum. Kataku sambil menghidupkan motor. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Jawab Pak Haji Ilyas di depan teras beliau. Setelah sampai di rumah, truk pengangkut barang-barang kami sudah tiba. Terlihat Pak Supir sedang menata barang kami di dalam bak truknya. Sedangkan kernet si bapak tersebut membantu ayahku untuk menaikkan barang. Ada juga Pak Irawan yang ikut membantu mengangkat barang-barang kami. Yoga, Dimas, cepat bantu sini angkatin lemari itu. Teriak ayahku. Kami langsung bergegas ikut membantu mengangkatin barang. Setelah selesai, ayah dan mamaku duduk di kursi kemudi bersama Pak Supir. Sedangkan aku, Dimas, Pak Irawan dan kernet Pak Supirnya duduk di bak belakang. Pak Irawanlah yang akan menunjukkan jalan untuk kami nantinya. Sepanjang perjalanan kami tidak banyak berbicara satu sama lain di belakang. Kami hanya sibuk dengan ponsel kami masing-masing. Setelah perjalanan yang melelahkan dan memakan waktu berhari-hari kami di truk, tibalah kami di daerah Jambi. Waktu itu sudah malam hari, aku gak tahu pastinya jam berapa karena baterai ponselku dan Dimas sudah lobet. Mau nanya sama Pak Irawan ataupun si kernet truk ini, takut. Wajah mereka terlihat lelah sekali, jadi aku lebih memilih untuk diam. Yang pasti ini sudah lewat waktu sholat Isya. Bang, kok kita masuk hutan ya? Tanya Dimas berbisik di telingaku. Gak tahu Abang, Dim. Sudahlah kita tidur aja. Nanti kalau sudah sampai mereka pasti bangunin kita.
Jawabku pada Dimas. Dimas hanya menurut dan kami pun terlelap dalam tidur. Entah sudah berapa lama kami tidur, akhirnya Pak Irawan membangunkan kami. Ternyata mobil yang kami kendarai nyangkut di lumpur tanah merah sehingga mobil tidak bisa jalan. Yoga, Dimas, ayo bangun, bantu dulu, ini mobil stuck di lumpur, kata Pak Irawan yang membangunkan kami. Dengan mata yang masih lengket kami berusaha bangun. Saat kami turun dari truk yang terlihat hanyalah gelapnya hutan dengan jalanan berlumpur tanpa sedikit pun penerangan. Ayo bantu sorong truknya, teriak Pak supir dari dalam kabin mobilnya. Kami bersusah payah untuk mengeluarkan truk ini dari cengkraman lumpur merah, namun semua usaha kami hanya sia-sia. Mobil sedikit pun tidak bergerak dari tempat itu. Akhirnya kami semua hanya bisa menunggu, berharap ada mobil lain yang lewat dan mau membantu kami. Setelah lama menunggu, akhirnya terlihat ada sebuah truk pengangkut kayu melintas. Wak Darman langsung meminta bantuan kepada truk kayu tersebut. Syukurnya si truk kayu itu mau membantu menarik truk kami untuk keluar dari lumpur merah ini. Alhamdulillah, ucap kami serentak karena mobil akhirnya bisa melanjutkan perjalanan kembali. Namun kesenangan kami itu hanya sesaat. Tidak lama truk yang kami tumpangi kami kembali stok lagi. Yang membuat kami heran adalah kenapa mobil truk pengangkut kayu tadi bisa berjalan dengan mulusnya. Apa ini sebuah pertanda buat kami? Hampir 1 hari 1 malam kami bergelut dengan ganasnya lumpur merah di Jambi ini. Akhirnya kami sampai di lokasi yang kami tujuan. Abang kira kita pindah ke daerah Kota Dim. Ternyata lebih buruk dari desa kita, kataku lirih pada Dimas. Has, Bang, jangan ngomong kayak gitu, kata Dimas menepis perkataanku. Aku hanya diam dan melihat-lihat sekitar. Rumah ini terletak persis di bawah bukit, dengan halaman rumah yang cukup luas. Mungkin kurang lebih sekitar 40 meter lebarnya dengan rumah yang berdiri di tengah-tengahnya. Kanan dan kiri hanyalah kebun yang tidak terurus. Tetangga terdekat kami berada di depan rumah. Sedangkan waktu kami masuk ke rumah ini, rumah terakhir yang aku lihat sebelum rumah ini berjarak sekitar 100 meteran. Yoga, kamu bantuin masukin barang ya, perintah ayah saat baru turun dari kabin truk. Iya ayah, jawabku yang langsung siap untuk menurunin barang. Jujur aku sudah tidak sabar untuk cepat-cepat masuk dan beristirahat, karena rasanya sudah sangat lama badan ini tidak dimanjakan di atas kasurku. Ade juga ikut bantuin abang nurunin barang-barang ya, perintah ayah lagi pada Dimas. Dimas hanya mengangguk. Dia terlihat aneh dari awal kami masuk ke daerah hutan tadi. Mungkin ada sesuatu yang dia lihat dan tidak dia ceritakan. Kami berenam langsung menurunkan barang dan meletakkannya di samping truk terlebih dahulu. Sedangkan mamaku menyapu dan membersihkan ruang tamu yang cukup besar tersebut. Setelah semua barang turun, kami langsung memasukkannya ke dalam rumah dari yang besar terlebih dahulu hingga yang kecil. Aktivitas kami baru selesai setelah jam 1:30 pagi. Aku sedikit heran dengan tetangga depan rumah ini, karena sedari tadi tidak ada terlihat satu orang pun yang keluar atau sekedar mengintip ke arah kami. Mungkin mereka sudah tertidur atau tidak berada di rumah, pikirku. Rumah ini memiliki ruang tamu dan 3 kamar tidur yang cukup luas, di mana setiap kamar memiliki kamar mandinya masing-masing. Area dapurnya juga terlihat cukup besar dan nyaman. Sedangkan untuk kamar mandi belakang, yang letaknya tidak jauh dari dapur, terlihat cukup aneh bagiku. Kamar mandi itu tepat bersebelahan dengan ruangan kosong. Aku tidak tahu untuk apa ruangan di sebelah kamar mandi itu dibuat. Kenapa rumah segini luas dan bagus dijual harga murah ya? Tanyaku dalam hati dengan terus melihat-lihat. Tepukan di pundakku melenyapkan lamunanku begitu saja. Jangan melamun bang, kata Pak Irawan yang tiba-tiba saja berada di belakangku. Oh enggak kok pak, jawabku singkat dan berlalu meninggalkan beliau ke depan.